Shalom, jemaat GKI Klase Solo yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus. Saat ini bersama-sama dengan saya, Pendeta Lukas, kita akan merenungkan sabda Tuhan melalui surat Yakobus pasal yang pertama, ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-16. Sebelum kita membaca dan merenungkannya, marilah kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur buat segala penyertaan Tuhan sampai saat ini yang boleh kami rasakan hari demi hari. Dan saat ini kami rindu untuk belajar kembali dari firman-Mu Tuhan, yang kiranya boleh memperlengkapi kehidupan kami, supaya kami terus disempurnakan. Karena kami tahu, kami dipanggil untuk menyerupai Kristus. Karena itu bentuklah kami ya Tuhan melalui firman-Mu, dan kami serahkan seluruh perenungan kami pada saat ini dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Yakobus pasal yang pertama ayat 12-16 firman Tuhan berbunyi demikian. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah, sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Saudara-saudara yang kukasihi, janganlah sesat. Amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagia setiap kita yang boleh merenungkan dan melakukan dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya. Saudaraku, hidup manusia, siapapun dia, beriman atau tidak beriman, pasti akan menghadapi pencobaan demi pencobaan. Masalah satu demi masalah yang lain. Bahkan pergumulan itu sering kali datang secara bersamaan. Itulah yang membuat kita seringkali gelisah, takut, khawatir akan hari esok. Pikiran-pikiran negatif akan muncul. Dan orang mulai mempertanyakan, siapa sih yang salah? Siapa yang bertanggung jawab dengan keadaan sampai seperti ini? Atau, kemana Tuhan? Kenapa saya tidak ditolongnya? Atau, dosa apa Tuhan sampai saya harus mengalami ini? Apa dosa saya sampai Tuhan tidak mengasihi saya? Hari ini, firman Tuhan mau katakan, janganlah kamu berkata, pencobaan ini datangnya dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai dan tidak mencobai siapapun. Surat penggembalaan ini diberikan kepada jemaat karena seringkali orang salah memahami antara pencobaan dengan ujian. Padahal dari hasilnya orang akan tahu perbedaannya. Pencobaan datang untuk menjatuhkan iman, tetapi ujian hadir untuk pertumbuhan iman. Orang sering berpikir bahwa pencobaan yang kita alami datangnya dari orang lain. Orang yang mengganggu kehidupan kita. Tetapi yang tepat dan benar adalah yang firman Tuhan katakan. Tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Disadari atau tidak, iblis seringkali menggunakan keinginan diri kita untuk mencobai kita sendiri. Dan jika keinginan itu terus dibuahi, pada akhirnya membuat kita melupakan perintah Tuhan dan kita menjadi tidak taat. Seperti Adam dan Hawa, dicobai oleh iblis ya, melalui keinginannya sendiri, yaitu ingin menjadi seperti Allah. Sehingga memakan buah yang Tuhan larang untuk mereka makan. Demikian halnya kita seringkali menghadapi cobaan iblis melalui keinginan hati kita. Ketika orang sudah dianugerahi rumah yang kecil, nyaman, lihat tetangganya, rumahnya lebih luas, lalu menginginkan rumah yang lebih luas. Ketika kita sudah punya rumah yang lebih luas, kita iri hati dengan orang yang punya rumah lebih besar, ada tingkatnya, lalu menginginkan rumah yang lebih besar, bertingkat, bahkan yang megah. Apakah keinginan itu suatu yang salah? Ingin suatu yang lebih baik apakah keliru? Tentu tidak. Selama hal itu menjadi pemicu untuk kita lebih berusaha dalam bekerja. Tetapi akan menjadi salah
ketika untuk mewujudkan itu semua, kita hidup dalam iri hati, kemudian memfitnah, memakai cara-cara yang tidak benar. Dan sayangnya, kenyataan menunjukkan bahwa tidak sedikit orang yang jatuh pada dosa karena cobaan melalui keinginannya sendiri ini. Sehingga berkat Tuhan yang harusnya disyukuri justru menjadi pencobaan yang mencobai diri sendiri. Ketika itu semua dibuahi oleh keserakahan, iri hati, bahkan kebencian. Karena itu ketika pencobaan demi pencobaan hadir, tetaplah kuat dalam Tuhan. Sadari kelemahan kita, jauhilah keinginan hati yang menimbulkan kejahatan dalam hati kita. Teruslah sandarkan ketaatan diri kita pada Tuhan. Jangan meremehkan pencobaan yang datang dengan berkata, aku kuat, gak mungkin aku jatuh. Karena ketika kita meremehkan godaan dan cobaan, bisa jadi kita sudah jatuh dalam jerat iblis. Kehilangan kewaspadaan dan jatuh dalam jebakan dosa. Karena itu teruslah berdoa, minta Tuhan kuatkan. Sebab Tuhan melihat, Tuhan tahu kekurangan dan kelemahan kita, dan Tuhan akan menolong setiap orang yang berseru dan bersandar kepadanya. Amin. Kiranya Tuhan menolong kita semua. Mari kita berdoa. Sungguh Tuhan, sebuah kemurahan yang boleh terus kami rasakan apabila Engkau terus menyertai perjalanan kehidupan kami hari demi hari. Di tengah-tengah pergumulan-pergumulan yang kami hadapi, di tengah-tengah ada banyaknya keinginan-keinginan diri. Seringkali kami lupa bahwa sesungguhnya Engkaulah yang punya kehendak yang terbaik. Kami hanya perlu berjalan di jalan yang Engkau tunjukkan, yang sudah Engkau beritakan waktu demi waktu melalui firman-Mu. Karena itu Roh Kudus, tuntunlah kami, mampukan kami untuk bersandar pada perintah Tuhan dan taat pada setiap kehendak Tuhan. Karena kami tahu itulah jalan yang terbaik untuk kami lalui. Terima kasih Tuhan Yesus, ke dalam tangan pengasihan-Mu kami berdoa dan kami berserah. Amin. Tuhan Yesus memberkati.